Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Hai, selamat datang di podcast Sahabat Membine. Bersama saya Satrio Abdullah. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya sebutkan namanya Kak Jeffrey Yanto. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, jadi Kak Jeffrey ini salah satu sahabat sekaligus senior saya dulu di kampus Universitas Tadulako. Tapi beliau hari ini melanjutkan studi di kampus UIN Dato Krama dan mengambil jurusan pendidikan sejarah peradaban Islam. Nah, teman-teman, sepengetahuan saya ini, saya ingin memperkenalkan Kak Jeffrey dulu. Kak Jeffrey ini seorang jurnalis di salah satu media cukup terkenal di Kota Palu. Dan saya kenal beliau tuh sejak tahun 2014 Kak. Kayaknya sekitar itu, atau 6 tahun yang lalu lah ya. Dan sampai saat ini dia itu konsisten untuk menulis. Banyak karya tulisnya. Saya sempat baca CV-nya, cukup banyak karya tulis ilmiahnya gitu. Jadi bukan hanya karena profesi dia sebagai jurnalis dia menulis, tapi memang ada banyak karya tulis ilmiahnya yang menurut saya bisa disandingkan lah dengan karya-karya dosen gitu. Dan pikiran saya, Kak Jeffrey juga orang yang konsisten dalam artian dia mengedukasi masyarakat seputar sejarah, terutama sejarah lokal. Dan itu bertahun-tahun gitu. Jadi menurut saya ini hal yang patut diapresiasi, ada anak daerah yang melakukan itu, bergiat di aktivitas itu. Dan saya yakin sih sebenarnya mungkin dalam 10 atau 20 tahun ke depan Kak Jeffrey jadi salah satu ya tokoh sejarah di praktisi. Pokoknya itulah pakar sejarah di Sulawesi Tengah. Nah, Kak Jeff, hari ini kita punya topik itu membicarakan seputar Hari Pahlawan. Berhubung kita mungkin tahu semua tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan ya kan, yang berkaitan dengan konteks yang terjadi di masa lalu pertempuran Surabaya. Terkait konteks lokal kita gitu di Sulawesi Tengah, menurut Kak Jeffrey dulu lah. Kita mulai dulu dari Hari Pahlawan. Menurut Kak Jeffrey, seberapa urgensinya kita memperingati Hari Pahlawan? Dan ya menurut Kak Jeffrey gimana model peringatan Hari Pahlawan? Oke, terima kasih. Bagi saya peringatan Hari Pahlawan 10 November itu saat ini cenderung lebih dimaknai sebagai Hari Pahlawannya, tetapi melupakan peristiwa yang melatar belakangi tanggal tersebut dijadikan sebagai momen Hari Pahlawan. Jadi harusnya merefleksinya seperti apa? Jadi mungkin kalau ditanya ke anak-anak sekarang, 10 November itu ada kejadian apa sampai diperingati Hari Pahlawan? Itu mungkin dari 10 mungkin syukur-syukur kalau ada 5 yang tahu peristiwa apa yang dijadikan momen Hari Pahlawan 10 November 1945. Itu kan ada momen peristiwa Surabaya yang ketika Indonesia sudah merdeka beberapa bulan, kemudian kembali datang Belanda dan untuk mencoba merongrong kedaulatan, dan di Surabaya bergejolak karena kita sudah merdeka, tidak mungkin mau dijajah ulang. Dan semangat kita bahwa kita ini bangsa yang berdaulat, punya kekuatan, punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang banyak, dan bagi bangsa ini kita semua yang punya peran untuk bersama memajukan bangsa ini itu pahlawan. Siapapun bisa disebut pahlawan ketika dia punya konsen untuk membangun bangsa ini. Oke, berarti definisi pahlawan menurut Kak Jeffrey apa tuh? Kalau bagi saya sih pahlawan itu mereka yang mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Dalam artian mewakafkan diri ini, dia punya konsen secara sadar untuk bangsaku begini, minimal daerah tempat tinggalku tuh misalnya terbelakang, atau masih banyak warga miskin, atau masih banyak warga yang belum dapat pendidikan layak. Saya harus bikin apa untuk itu? Nah, itu yang menurut saya pahlawan. Dia peka dengan keadaan sekitarnya. Oke, dia peka sama keadaan sekitar dan mau untuk berbuat. Nah, itu. Oke, good. Kan kita tahu ya, Hari Pahlawan ini tahun 2021 ada 4 pahlawan. Ada 4 orang yang kemudian diberi gelar pahlawan nasional, dan salah satunya itu berasal dari Sulawesi Tengah.
namanya Tombolo Tutu. Nah, menurut pandangan Kak Jeffrey terkait penyematan gelar pahlawan kepada Tombolo Tutu seperti apa? Kalau saya pribadi yang mengikuti proses itu dari tidak juga dari awal sih, tapi ketika proses itu masih dalam tahap sebelum pengusulan, kita teman-teman beberapa yang bergiat di sejarah itu terlibat untuk mencoba menggali lebih dalam tentang sosok beliau, dan di beberapa seminar juga yang menghadirkan sejarawan dari berbagai daerah di Indonesia. Sosok Tombolo Tutu ini memang bagi saya pribadi dalam berkecimpung dalam proses untuk menemukan sosoknya, itu sosok yang menurut saya pantas jadi pahlawan. Kenapa saya sebut pantas? Yang pertama, dia melakukan perlawanan terhadap Belanda, dan perlawanan ini didasari oleh penolakan terhadap kepentingan monopoli Belanda terhadap sumber daya alam di wilayah Motong. Kemudian campur tangan Belanda terhadap politik lokal di Motong, di mana Tombolo Tutu ini tidak dijadikan seorang raja oleh Belanda. Jadi ini yang harus diluruskan, karena banyak yang menganggap Tombolo Tutu ini raja. Oke, berarti Tombolo Tutu itu bukan raja. Tombolo Tutu bukan raja, dan dia tidak diangkat oleh Belanda. Dan tapi pada saat itu Motong sebagai apa maksudnya? Motong kerajaan. Kerajaan. Hanya saja Tombolo Tutu bukan raja Motong. Bukan. Kalau untuk pasca meninggalnya raja sebelum proses pengangkatan ini, pas meninggal Pondato itu tahun 1892, itu kan muncul bursa pemilihan. Iya. Nah, salah satu tokoh yang punya kans kuat ini Tombolo Tutu. Cuma karena pertimbangan Belanda untuk kelangsungan monopoli perdagangan di Motong, dan sosok Tombolo Tutu ini memang sosok yang tegas, konsisten, tidak mau diperintah, maka Belanda menunjuk orang lain untuk menjadi raja. Dan ini yang sebenarnya poin paling kuat kenapa Tombolo Tutu layak. Jadi dia melawan ini bukan hanya karena soal kuasa, tapi karena memang dia tidak mau aspek sumber daya alam, sumber daya manusia di Motong ini dieksploitasi oleh Belanda. Yang kedua, kenapa saya bilang dia layak jadi pahlawan nasional? Perlawanannya ini bukan hanya dibicarakan di tataran lokal, tetapi di parlemen Belanda ada satu orang anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis, itu Henry Hubert van Kool. Ketika pasca Tombolo Tutu tewas tahun 1901 pas perang gerilya itu, dia mengkritik kebijakan pemerintah Belanda yang menurutnya tidak mengakomodir Tombolo Tutu sebagai raja. Kalau dia kritiknya itu, kalau misalnya Tombolo Tutu ini diangkat jadi raja, tidak akan ada buang-buang anggaran untuk pasukan dan segala macam. Tidak ada pemberontakan. Tidak ada pemberontakan. Jadi dia menyalahkan pimpinan Belanda di Indonesia untuk soal perlawanan Tombolo Tutu ini. Tapi ini menarik Kak Jeffrey. Jadi ternyata di dalam konteks lokal kita di Sulawesi Tengah memang ada posisi-posisi yang diberikan oleh Belanda itu bergelar raja gitu. Iya. Itu gimana diskusi seputar itu di kita? Nah, ini sebenarnya yang sering mengemuka di konteks Hari Pahlawan maupun misalnya Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ketika kita mengangkat sosok pahlawan, juga pasti akan terangkat dengan sendirinya sosok pengkhianatnya. Okay. Nah, ini kan kalau kita pertahankan sampai sekarang konsep seperti ini, itu sebenarnya juga keliru dan berdampak juga bagi keturunan orang-orang yang dicap sebagai pengkhianat ini. Karena di tataran kalangan para sejarawan sendiri, konteks pahlawan dengan penjajah ini sendiri sudah mulai cair. Karena yang pertama, Belanda sendiri hadir di sini
itu bukan datang sendiri di periode Hindia Belanda setelah VOC bubar. Jadi ada konflik internal di kerajaan di mana salah satu pihak punya hasrat untuk berkuasa, dan ketika dia tidak punya power untuk menjegal pihak yang jadi raja ini, maka dia menggunakan Belanda sebagai bala bantuan untuk memuluskan niatnya untuk merebut kekuasaan dengan iming-iming misalnya monopoli dagang. Nah, itu yang pertama. Jadi ada konsep yang namanya invited colonialism, kolonialisme yang diundang. Jadi Belanda tidak datang sendiri, langsung datang main perang menguasai. Dia diundang untuk membantu salah satu pihak dan kemudian diberikan kompensasi dari bantuan yang diberikan. Kalau boleh tahu, Kak Jeff, di kerajaan mana saja yang berkompromi sama Belanda pada saat itu? Semain di sini itu di Indonesia, di wilayah Nusantara ya, hampir sebagian besar, hampir semua. Karena kan di fase kerajaan ini tidak menutup kemungkinan banyak perselisihan lokal yang terjadi ketika perebutan kekuasaan. Dan ketika salah satu pihak tidak punya power dan sudah ngebet ingin berkuasa, pasti dia cari bala bantuan untuk yang lain. Dan Belanda menawarkan, dan memang situasinya pada saat itu antar kerajaan juga saling memperebutkan kekuasaan gitu ya. Bukan hanya antar kerajaan tapi di dalam satu kerajaan sendiri bahkan. Saya satu pemilik tahta. Ketika rajanya mangkat, dua-duanya punya peluang, punya kans, tapi yang dipilih yang ini pasti mencak-mencakin. Iya. Yang mencak-mencak ini sudah undang Belanda. Dan salah satunya mengundang tentara bantuan lain gitu ya. Iya. Jadi maksudnya begini. Kan ini memang diskusi ini berkembang di masyarakat gitu. Kita harus kembali ke konteks itu gitu ya. Kita nggak boleh lepas bahwa ya pada saat itu memang belum ada Indonesia gitu kan. Masih situasi, masih kerajaan. Kemudian ya mungkin salah satunya ingin memang mau bekerja sama kerajaan Belanda kan. Belanda juga berupa kerajaan pada saat itu untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi menurut Kak Jeffrey tidak ada memang yang disebut sebagai tokoh pengkhianat gitu. Kalau saya sih dalam hal dia membantu Belanda juga harus dilihat aspek kondisinya seperti apa. Karena ada yang mungkin sukarela, ada yang mungkin dibawa dengan senjata. Jadi misalnya sama juga ketika raja yang tanda tangan dan sampai hari ini dicap sebagai pengkhianat. Kita kan tidak pernah menggali raja ini kenapa tanda tangan. Dan dia berkhianat kepada Indonesia. Waktu itu Indonesia belum ada. Dan tanda tangan ini mungkin saja dia tanda tangan daripada saya punya rakyat ini di korban, lebih saya tanda tangan. Atau mungkin menandatangani perjanjian ini di bawah tandungan senjata. Yang kamu tanda tangan atau mati. Gitu. Jadi kita tidak bisa melabeli seorang tokoh sebagai pengkhianat cuma karena dia tanda tangan kerjasama dengan Belanda tanpa kita tahu apa motif dia menandatangani perjanjian itu. Karena di masa itu ketika mau dibilang dia berkhianat kepada siapa? Iya betul. Berkhianat kepada siapa? Iya. Nah ini kan menarik Kak Jeffrey. Jadi saya juga pernah baca bahwa seperti ada dua aliran penyusunan sejarah Indonesia gitu. Ada yang memang pingin bahwa sejarah Indonesia itu dibuat atau ditulis itu berdasarkan untuk kepentingan nasional. Misalkan ada memasukkan unsur nasionalisme di dalamnya gitu. Tapi ada juga orang yang alirannya ya sejarah itu harusnya dituliskan real, senyatanya gitu. Misalkan dalam konteks ini terkait soal penyematan gelar pahlawan nasional, apakah memang misalkan kayak ini tokoh lokal kita atau Mbah Tutu itu betul pahlawan nasional dalam konteks kan pada saat itu belum ada Indonesia. Kenapa sudah ada pahlawan Indonesia gitu? Itu kan itu sesuatu yang ya ada pembicaraan begitu juga saya pernah baca sih. Itu tidak sesuai sama konteksnya gitu. Tapi di sisi lain juga menganggap bahwa dengan adanya penyematan gelar pahlawan nasional bisa meningkatkan semangat nasionalisme orang gitu. Nah menurut Kak Jeffrey gimana? Bagusnya harusnya seperti apa? Kalau
bagi saya sih dua-duanya punya poin plus. Yang pertama, bangsa ini memang butuh figur untuk dijadikan sebagai patron, dan patron ini digunakan sebagai sarana untuk membangkitkan semangat cinta tanah air kepada generasi berikutnya, terutama generasi yang jarak lahirnya sudah sangat jauh dengan konteks peristiwa kepahlawanan ini sendiri. Nah, tetapi di satu sisi pandangan hitam putih soal pahlawan dan pengkhianat ini mengaburkan sisi manusia dari seorang tokoh yang kita sebut sebagai pahlawan. Mereka ini bukan tokoh yang tidak punya salah sama sekali. Mereka masih manusia biasa yang kita juga perlu lihat konteks. Jadi kalau yang Satrio bilang tadi konteks sejarah real itu tidak hanya lihat sosoknya sebagai melawan Belanda, melawan penjajahan, dia perang, tapi kita tidak bisa sosoknya sebagai manusia. Dia mungkin di keluarganya beristri banyak, atau mungkin dia dulu kan ada namanya itu candu, dia pengguna candu, jadi pemadat, atau mungkin dia punya masalah lain. Itu yang harus, jadi melihat konteks tokoh yang dijadikan sebagai patron ini, kita tidak terjebak dalam sebuah pengkultusan tokoh. Jadi tokohnya tidak ada salahnya. Kalau ada salahnya, berarti yang bilang salah itu yang salah. Jadi karena sekarang ini ketika dia menimbulkan kultus, dia pasti menimbulkan sebuah hal yang dibilang sentimen kedaerahan itu. Ketika tokoh ini misalnya bilang, oh tokoh ini dulu ada cacatnya begini, itu pasti mencak-mencak pendukungnya. Dan betul, itu kan betul. Jauh sekali dari semangat nasionalisme yang coba dibangun dengan konsep peringatan Hari Pahlawan ini. Jadi makanya pahlawan ini jangan dianggap sebagai sosok yang seperti malaikat yang betul-betul tidak ada salahnya. Dia tetap manusia yang dalam tindak tanduknya selama hidup, dan bahkan selama perlawanan dengan Belanda mungkin ada cacatnya. Itu yang masyarakat harus menerima. Begitu juga yang sosok yang dibilang pengkhianat ini. Di satu sisi mungkin dia tanda tangan kerjasama dengan Belanda, tapi di sisi lain mungkin di masyarakatnya dia dikenal sebagai sosok pemimpin yang mengayomi, yang dermawan misalnya, atau yang memajukan aspek pendidikan. Karena kan kalau tidak Belanda siapa bikin sekolah? Iya, saya bisa paham ini kalau dalam konteks kekinian Kak Jeffrey. Seputar pro kontra penyematan pahlawan terhadap Soeharto. Itu juga kan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya kan. Karena memang sebagian orang ya nganggap pahlawan itu yang tanpa celah gitu. Masih berkonteks itu. Oke, saya pengen kita ke topik yang lain. Apakah misal selain Tombolo Tutu ada pahlawan-pahlawan lain yang menurut kita perlu untuk diajukan juga? Utamanya terkait soal tokoh perempuan. Kalau untuk Sulawesi Tengah sendiri sebenarnya tokoh-tokoh perempuan ini banyak yang punya potensi, baik itu di masa kolonial maupun di fase setelah kemerdekaan, termasuk di fase Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi misalnya. Di fase kolonial kita mengenal beberapa sosok, misalnya Rengeng Gamagi. Itu seorang pejuang perempuan dari wilayah tetangga di Palu yang berjuang bersama masyarakat di tetangga untuk melawan Belanda. Itu di awal abad 20. Kemudian ada Tondei, seorang raja perempuan di Sigi. Oh, ada raja perempuan di sini. Ada. Jadi di Sulteng ini jangan menganggap raja itu semua laki-laki. Ada raja perempuan. Dia ini bibi dari Karaja Lembang. Iya. Bibi atau dan dia membantu perlawanan Karaja Lembang. Kemudian ada
Yahasia, ibunya Karajalemba, itu sosok yang juga membantu perlawanan Karajalemba. Kemudian di fase pasca kemerdekaan banyak tokoh yang terlibat dalam upaya Mempertahankan. bukan mempertahankan tapi mendorong wilayah ini ketika baru terbentuk. Itu banyak sosok perempuan seperti Damayanti Talasa itu duduk di dewan perwakilan rakyat masa itu. Kemudian gerakan organisasi perempuan ada ibu dari Pak mantan gubernur Pak Longgi, Ibu Amina Manopo, itu juga bergerak di bidang pemberantasan buta huruf dan kesadaran perempuan Di Sulteng itu ya. di Sulteng. Kemudian banyak juga tokoh-tokoh seperti Ibu Kartini Pandan Yotolemba, kemudian Ibu Inci Mawar Lasasi yang bergerak di bidang kebudayaan. Kemudian misalnya ada sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang bisa jadi tokoh, misalnya Ibu Nilam Sari, ketua DPRD Pertama Sulteng ya, perempuan. pertama Sultan perempuan. Kemudian tokoh-tokoh seperti wakil wali kota Palu saat ini Bu Reni, Bupati Poso itu punya peran penting juga. Ketua DPRD Poso sebelum ini yang istri mantan bupati Ibu Ellen. Ini kalau saya dengarkan terus kayaknya banyak ya. Katanya banyak, termasuk salah satu itu yang paling penting juga itu Kaneng. Oke. Corona. Karena itu ketua Yayasan Psikologi Membina. Palu itu juga punya tokoh perempuan. Iya. Kaneng, Kak Ella, Betul. banyak. Betul. Gitu. Jadi pahlawan itu bukan cuma yang melawan penjajah. Gitu. Tokoh banyak. Oke. Sejarah, kalau misalkan kita lihat sejarah di Sulawesi Tengah, seperti apa menempatkan peran perempuan di sosial? Kita di Sulawesi Tengah, terutama di Kaili itu sebenarnya tergolong yang paling menghargai perempuan dan menempatkan posisi perempuan itu di posisi paling tinggi dalam pengambilan keputusan. Oke. Contohnya seperti apa? Kita di Kaili itu mengenal konsep Tina. Konsep Tina ini di mana konsep ini menjadikan masyarakat Kaili itu sebagai masyarakat yang matrilineal, yang lebih condong ke garis keturunan ibu. Nah, di konsep Tina ini jadi segala pengambilan keputusan itu juga harus melibatkan perempuan. Itu. Dan ini sudah terjadi sejak lama ya? Sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum Belanda masuk. Kemudian yang kedua, dalam adat istiadat Kaili itu, perempuan itu dipandang sebagai individu yang pemegang adat. Jadi makanya ada konsep di Kaili itu adat tidak turun dari rumah. Karena perempuan yang pegang adat, perempuan yang diserahkan mandat untuk menjaga harta keluarga, barang-barang adat gitu ya. Barang-barang adat. Jadi sekarang ini kalau mau cari barang-barang peninggalan sejarah dari keluarga-keluarga kerajaan itu cari dengan anak perempuan. Jangan cari dengan anak laki-laki. Insya Allah tidak ada itu. Karena mereka yang diberikan mandat untuk menjaga. Karena ada konsep di Kaili itu ada tidak turun dari rumah. Jadi kita di Kaili itu sangat menghargai peran perempuan, dan juga dilihat tidak ada saya di kerajaan di luar Sulawesi Tengah kan perempuan tidak punya posisi untuk menjabat. Tapi di kita sendiri itu di beberapa kerajaan di Sulawesi Tengah itu punya raja perempuan, dan bahkan bukan cuma satu. Itu yang membuat kita bahwa Sulawesi Tengah ini, terutama masyarakat Kaili itu
punya penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Oke. Nah teman-teman, saya mungkin teman-teman juga perlu tahu di kita di Sulteng ini ada satu komunitas Historia. Jadi teman-teman komunitas yang kemudian suka untuk berbagi, bercerita seputar sejarah-sejarah yang ada di Sulawesi Tengah begitu. Saya pengen tahu sih sebenarnya Kak Jeff, seperti apa keinginan, apakah memang banyak atau gimana ya? Apakah sejarah ini sesuatu yang membosankan buat anak muda hari ini begitu? Oke, kalau saya sih melihat sejarah ini sebenarnya menjadi membosankan karena selalu hadir dengan kemasan yang tidak kekinian. Oke. Hadir dengan makalah, jurnal ilmiah, skripsi, disertasi yang melihat saja anak-anak sekarang itu malas. Sedangkan baca buku pelajaran saya anak sekarang malas, apalagi mau buka buku tebal-tebal, isinya cuma huruf semua, tidak ada gambar. Nah, konsep sejarah yang identik dengan konsep kekinian ini yang coba dibangun teman-teman di KHST. Jadi tiap hari itu teman-teman coba buat sebuah postingan Instagram tentang satu topik sejarah. Itu misalnya kayak kemarin itu soal senjata tradisional, atau tentang misalnya momen hari itu dan bertepatan dengan momen peristiwa. Saya paling ingat sekali itu apa yang balado? Bukan. KST sempat mengkritik ya, sempat mengkritik soal penyematan nama jalan yang tidak menggunakan konteks lokal gitu. Nah, jadi maksud apakah itu salah satu jenis pendekatan yang digunakan teman-teman untuk mempopulerkan sejarah atau seperti apa? Kalau itu sih kita bagian dari upaya merekonstruksi pemahaman sejarah, karena di masyarakat kita ini kan karena hal yang dilegitimasi sejak lama itu menjadi kebenaran publik. Padahal itu keliru. Nah, itu yang coba kita rekonstruksi supaya hal itu tidak menjadi kesalahan terus-menerus. Tetapi kita juga coba untuk melakukan pendekatan dengan nuansa kekinian, karena kalau cuma kita mengandalkan aksi saya kan tidak optimal juga. Sedangkan yang kita targetkan sebagai audiens untuk mendukung upaya ini adalah teman-teman muda. Nah, hadirnya KHST di media sosial dengan upaya edukasi yang mengambil konsep kekinian itu adalah bagian dari upaya kita untuk menggalang dukungan untuk merekonstruksi kembali sejarah Sulawesi Tengah, sekaligus membuat pembicaraan tentang sejarah lokal ini menjadi tema arus utama di pembicaraan kita. Bukan lagi tema-tema selingan, nanti ada peringatan Hari Pahlawan misalnya baru dibahas lagi. Kan itu kan biasanya kan soal-soal pahlawan, soal-soal tokoh sejarah itu nanti rame kalau bukan 17 Agustus Hari Pahlawan. Itu. Jadi, tapi biasanya Kak teman-teman ini mencari referensi sejarah itu berasal dari mana? Jadi sekarang ini terutama yang sejarah lokal ya. Sejarah lokal. Di teman-teman ini kan dia dari beragam perspektif. Ada yang bukan dari jurusan sejarah, ada teman-teman memang yang jurusan sejarah. Nah, kita yang teman-teman yang sejarah itu berusaha untuk memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa di sejarah itu ada metodenya loh. Pertama, metode mencari sumber. Sumber ini kan ada sumber tertulis, ada sumber lisan. Nah, sumber lisan ini kan paling banyak di sini. Karena kita di sini kan tidak mengenal budaya tulis dulu. Kita budaya tutur, dan budaya tutur ini kan beberapa diragukan karena yang pertama itu terkadang si penutur bukan pelaku langsung, ya saksi atau bukan, bahkan mungkin anak dari pelaku. Kemudian faktor ingatan ini kan kadang ditambahkan, kadang dikurangi. Kalau bukan lebih kurang. Gitu. Kemudian juga
aspek ini juga di sejarawan akademis misalnya, teman-teman akan tidak punya tempat karena sejarah lisan ini belum dapat tempat yang layak di kajian sejarah. Untuk itu teman-teman yang basicnya bukan sejarah ini kebanyakan kan dia hidup dengan budaya tutur. Jadi budaya tutur ini yang coba kita analisis dengan data-data tertulis yang teman-teman dapatkan sejarawan dan teman-teman yang kuliah sejarah akses. Jadi sekarang itu model analisanya kita kombinasi antara sumber lisan dengan sumber tulisan untuk melihat akurasi dari konteks sejarah yang kita lihat ini. Karena jangan sampai teman-teman ini yang bergiat sejarah ini dipandang sebelah mata oleh teman-teman dari sejarawan akademisi karena konteks metodologisnya yang tidak runut. Jadi teman-teman yang bergiat di komunitas sejarah ini juga sudah harus mulai belajar tentang bagaimana penelusuran sejarah juga, metodologinya sejarahnya. Oke. Termasuk apakah ini jadi salah satu alasan Kak Jeffrey membangun jurnal story itu? Nah, jurnal story ini sendiri saya coba bangun itu hasil kontemplasi berpikir sebenarnya. Ini kan beberapa tahun terakhir saya bergiat di dunia jurnalistik. Sedangkan saya kan basicnya kuliahnya sejarah. Sebagian orang mungkin akan mengatakan itu tidak nyambung. Karena jurnalistik membahas masa depan, meliput sesuatu yang sejarah membahas masa lalu sedang terjadi, sedangkan sejarah membahas masa lalu tidak aktual. Sedangkan konsep jurnalisme mengharuskan sesuatu itu harus aktual. Nah, tetapi satu hal yang banyak orang tidak sadari bahwa metode jurnalistik dan metode sejarah ini mirip. Mulai dari proses mencari sumber, melakukan kritik dengan sumbernya, melakukan analisis sampai dia hadir menjadi sebuah tulisan. Nah, kesamaan konsep metodologi ini yang membuat saya beranggapan bahwa tulisan sejarah dan model tulisan jurnalistik ini bisa dipadukan agar bisa menjadi sebuah bahan bacaan yang tidak membosankan bagi anak muda sekarang. Jadi selain kita coba dekati dengan konten-konten kekinian dari media sosial, kita juga tetap harus kembali ke basic. Dia harus ada tulisan yang tidak jelimet, tidak ribet untuk dibaca. Intinya enak untuk dibaca. Enak untuk dibaca dan perlu. Seperti tagline-nya. Tapi dalam bentuk website kan? Sekarang dalam bentuk website. Setiap orang bisa berkontribusi atau hanya Kak Jeffrey? Untuk sekarang saya masih coba cari konsep yang pas, tapi ke depan ketika mungkin pondasinya sudah kuat, website ini mungkin akan mencoba untuk membuka diri untuk semua orang bisa berkontribusi. Menulis sejarah. Satu pertanyaan terakhir Kak Jeffrey. Apa kira-kira Kak Jeffrey mau titip pesan apa ke teman-teman anak muda, utamanya yang ada di Sulawesi Tengah, terkait soal peringatan Hari Pahlawan ini? Kalau saya sih untuk peringatan Hari Pahlawan, terutama bagi teman-teman muda yang saat ini sangat jauh dengan peristiwa sejarah itu, pahlawan, peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, kita harus mencoba menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan. Nah, caranya sebenarnya tidak susah. Yang pertama itu tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Itu sudah menunjukkan bahwa kita ingin jadi orang. Pahlawan ini kan kebanggaan. Kebanggaan di keluarga, kebanggaan bagi diri sendiri, kebanggaan bagi masyarakat. Dan hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya tidak
menanamkan nilai-nilai kepahlawanan itu. Orang tidak harus melakukan sesuatu yang sangat besar untuk disebut sebagai pahlawan. Menjadi pahlawan dalam kehidupan dalam komunitas terkecil seperti keluarga sendiri itu sudah sangat bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat di sekitarnya, dan mengurangi potensi negara ini untuk mengurangi beban negara. mengurangi beban negara. Oke, jadi teman-teman, menurut Kak Jeffrey, setiap orang itu bisa menjadi pahlawan, dan cara paling mudah adalah bagaimana kita membuat diri kita menjadi orang yang baik, orang produktif bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan terkecil di lingkaran keluarga kita. Oke, barangkali itu saja podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.